Welcome back to Asyatera, Exposing Talk in Everyday Creativity. persembahan dari Hai Unila. Bersama gue Safa dari HI 2018. dan gue Elsariana dari HI 2018. Nah, kali ini saat kita bakal discuss nih tentang kerja sambil kuliah. Apalagi di zaman pandemi gini nih, anak-anak kuliah tuh lagi trendy banget kerja-kerja bener, lagi part-time. Gabut, gabut, nggak ada duit. yang ada duit, online. Online, intinya sih duit ya. Iya benar, duit jajan nih Bu ya. Iya kan orang tua juga seret ya, makanya kita juga jadi nyari kerja daripada yang Iya, pokoknya nggak nyusahin lah ya. iya benar-benar. Gue Dulu gue itu kerja juga sebenarnya pas awal-awal pandemi, sekitar bulan Juni tahun 2020 itu gue sempet kerja oh juga sih. kerja, Iya, gue kerja part-time gitu. Enggak part-time, gue full time wah, di coffee shop di Lampung. Boleh sebut merek betul. gak sih? Boleh, boleh, boleh. Kopi Pie. Halo, Kak Agis. Siger Foodies, makasih. Jadi gue itu kerja jadi kasir di Kopi Pie itu selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, Dari bulan Juni sampai Desember. dari sebagai kasir tuh. Sebagai kasir, sebagai barista, nyoba-nyoba. Berarti lo hektik tuh kemarin. Hektik banget, ditambah gue tuh sambil jualan, Hmm. sambil kuliah juga, dan itu tuh kayak pertengahan ke akhir semester tuh udah mulai hektik, apalagi tuh kita semester 5. Ya semester 5. Tuhan bersama mahasiswa semester 5. Bentar, semester 5 itu kita udah full online, baru mulai full online kan ya? Iya, semester 5 tuh kita udah full online banget, dan bener-bener ya kayak apalagi itu tuh kayak bener-bener transisi dari offline ke online. Jadi kita tuh kadang masih kagok lah ini itu, pokoknya emang aneh deh pokoknya semester 5. Nah, sebelumnya kan semester 4 itu kita juga udah pertengahan online kan. Nah, lo waktu mau semester 5 itu mutusin buat gue mau kerja itu emang udah direncanain atau tiba-tiba ada lowongan terus lo masuk gitu? Jadi sebenarnya nyokap gue tuh kan pensiun tuh, Hmm, jadi ya keuangan jadi nggak stabil lah ya. Terus gue mikir oke. daripada gue nyusahin, gue tuh kan mikir gue nggak bisa bantu nyokap apa-apa nih, Hmm, seenggaknya karena gue nggak bisa bantu, seenggaknya gue nggak nyusahin deh. Jadi gue oke. mulailah cari part time, cari full time, pokoknya cari kerjaan. Dan kebetulan teman SMA gue tuh manajer di Kopi Pie, jadi gue kayak cari kerjaan dong kayak gitu ya, modal-modal Oke. centil buat dapet kerjaan, jangan ditiru ya. Pokoknya jadi dapet tuh kasir kan, terus kayak ya udah akhirnya gue dikontrak, terus gue ya sudah menghabiskan sisa-sisa hidup gue di situ. Oke, gue dari pengalaman gue nih ya, semester 5 kemarin tuh gue bener-bener kalau gue pribadi kepusingan nih sama kuliah online. Maksud gue kayak, gue nggak kerja, waktu itu gue di rumah aja, nggak ada kegiatan selain kuliah, dan gue kepusingan nih. Gue penasaran sama lo yang lo udah kerja, lo online tuh, lo gimana cara bagi waktunya gitu? Sedangkan kemarin kan tugas kita juga nggak senggang-senggang banget, masih Benar. 24 SKS gitu kan ya. Gimana cara lo buat, ngatur gitu waktu keadaan lo kayak gitu? Gue tuh prinsip, jadi dalam 24 jam itu kan kita nggak bisa sih ngelakuin semuanya. Jadi gue Mmm. prinsipnya emang harus ada yang gue korbanin, dan saat itu yang gue korbanin adalah waktu tidur gue. Berat ya, Bu, ya? Banget. Jadi gue kan sambil jualan, sambil kuliah, sambil sesekali itu juga bantuin dosen penelitian. Jadi emang kayak Iya. hektik banget. Jadi mau nggak mau gue juga sambil multitasking. Kadang gue ngasir sambil kuliah, kadang ngasir tuh gue sambil nyatet nih, gue ada PR, gue cari, gue tulis di kertas kayak gitu. Jadi emang harus pintar-pintar bagi waktu aja. Jadi kan gue tuh per shift ya. Jadi kalau Mmm. misalnya gue shiftnya malam, itu gue pagi bangun tidur tuh ngerjain tugas nyicil, siangnya gue Eee, siangnya gue jualan kue, terus itu nanti sorenya gue kerja sampai malam, terus tuh gue buat kue lagi, terus pagi tidur, kayak gitu terus. Tapi pendapatan lo dari lo kerja itu maksudnya bisa menutupi, kebutuhan lo sendiri atau gimana? Bisa memenuhi keranjang Shopee-ku. Terima kasih. Berarti Jadi tadi emang life duit hack ya, life hack iya. kerja dan kuliah bagi waktunya gimana dari Iya, Safa gitu ya? jadi pokoknya emang menurut gue kita tuh nggak bisa serakah, jadi emang harus ada yang dikorbanin. Kalau Mhm. misalnya jadi gue tuh pengennya semua yang gue lakuin itu total, jadi gue Oke. ngerasa kayak walaupun gue kerja, kuliah gue nggak boleh hancur. Jadi yang gue korbanin adalah waktu tidur Waktu gue, tidur. begitu. It Tapi sesekali nyolong tidur pas kuliah nggak apa-apa. Maaf Mas, Mbak, canda. oke, gue kepo dikit nih ya. Mhm, Kalau gue beranggapan kalau misalkan kuliah, kerja, oke tadi waktu tidurnya, jadi korban gitu. mhm. Sebenarnya gue pengen ngulik-ngulik ada korban lain nggak. Nah, salah satunya tuh nilai gitu ya. Oke. Nah, di akhir semester 6 nilai lo gimana? Apakah baik-baik aja gitu atau kritis atau Oke, di semester 5 kan awal-awal masuk semester 5 tuh gue sempat izin sama dosen, "Mbak, saya sambil kerja nih." Jadi sesekali saya off mhm, cam mhm. ya, terus dosen gue tuh ngomong gini,
Oh oke, coba kita lihat kira-kira masih bisa maksimal nggak nih sembari Mhm. kerja. Oh gue terpancing dong. Oke, Bisa dong tantang gitu gue, ya, ditantang. tertantang. Alhamdulillah nilai gue naik sih, melonjak banget alhamdulillahnya. Ya karena itu tadi, Wow. emang harus ada yang dikorbanin Oke, gitu. mahasiswa berprestasi. Berprestasi, amin insyaallah, doain cum laude. Canda. Amin. Oh ya, Kakak ini juga loh sekarang lagi skripsi ya, Kak, ya Iya Allah. doain ya guys. Di tengah-tengah kesibukan yang sangat sibuk, tapi sekarang masih kerja? Sekarang udah nggak lagi karena udah habis kontrak. Oh, udah habis kontrak, nggak mau lagi kerja? Pengen banget sih kerja tapi, gue merasa kayak gue lagi ada lagi nih yang Mhm, dikerjain yaitu skripsi. Jadi gue ngerasa gue harus nentuin prioritas gue. Gue mhm, nggak mau gue kerja dapat duit tapi skripsi gue acak-acakan. Karena mmm, menurut gue mhm, kayak gue harus tahu diri, semua orang tuh ada limitnya gitu kan. Jadi oke, limit gue nggak bisa nih ngerjain skripsi sambil ngasir. Itu kan karena skripsi itu a whole new level banget loh. Beda banget mhm, kan tekanan sama pressure-nya. Jadi gue mikir, "Oh ya udah, nggak apa-apa dah kagak ada duit. Di rumah aja mmm, lu ngerjain skripsi yang penting kelar." Mungkin nanti setelah gue skripsi, gue mau banget sih balik. Tapi mungkin sekarang gue nyambi-nyambi jualan aja sih walaupun lagi vakum, tapi mau lagi. Jangan lupa beli Dinsi by Safa guys. masuk. Masuk. Oke, gue pengen nanya lagi nih, buat lo yang udah pernah kuliah sambil kerja, Mhm. tadi kan ada plus minusnya lah ya. Coba gue pengen tahu selain waktunya yang emang bener-bener hektik dan lain-lainnya, apa sih yang menurut lo yang bisa lo dapetin dari pengalaman kuliah sambil kerja itu dan juga apa yang lo kehilangan gitu selain waktu tadi ya, gitu? Kalau yang kita dari kehilangan dulu Mhm. kayak kalau kehilangan tuh gue pertama yang paling dapet itu kehilangan waktu bermain. Oh iya, Bermain bersama teman dan sedih pacar itu. itu sangat amat Waduh. habis gitu. Jadi kayak, ya udah paling, gue nyolong-nyolongnya kalau teman-teman mau nongkrong, datang ke coffee shop tempat gue kerja dong gitu, maksudnya ke Kopi Pah yuk gitu. Jadi ya alhamdulillah teman-teman gue yang rumahnya jauh-jauh di daerah sana tuh tetap mau nyamperin ke Kopi Pah kan. Jadi ya udah nongkrong-nongkrong di Kopi Pah, jadi seenggaknya gue emang ya nggak berkurang-kurang banget seenggaknya, Mhm, tapi itulah hal yang paling gue kehilangan selain mhm, waktu tidur ya, itu tuh adalah, have fun time sama teman-teman. oke. Terus itu kalau apa yang gue dapet sebenarnya menurut gue banyak banget sih, gue jadi tahu kalau nyari duit itu susah Mmm. banget, ngabisinnya tuh sehari, habisan check out Shopee, itu habis, bayar paylater itu habis, bener-bener habis. Dan gue tuh jadi punya mindset nyari duit sekian segitu dengan waktu jam kerja yang sekian, habis dalam hentikan jari itu susah banget. Jadi gue, makin ke sini makin mulai menghargai uang sih sebenarnya. Gue jadi kayak berkaca kayak, "Oh nyari duit susah banget anjir." Sesusah itu. Sesusah itu walaupun misalnya kerjaan gue juga emang tanggung jawabnya nggak berat-berat banget, tapi ya gue mulai belajar kalau ternyata nyari uang itu sangat susah dan kita tuh harus mulai menghargai gitu. Apalagi Oke. orang tua gitu, gue langsung kebayang emak gue sih, makanya emak gue pensiun karena capek kali cari duit. Kemarin lu itu kerja berapa jam dan gajinya berapa? Kalau gaji nggak usah ya, paling gue kalau kerja tuh sekitar 10 jam, 8 sampai 10 jam sih gitu. 8 jam. Walaupun kerjanya santai tapi tetaplah emang ada kayak Mmm, mindset yang terbentuk dari situ, oke. tuh. Dari pengalaman lo nih, kalau misalkan boleh di-rate, pengalaman kerja sambil kuliah itu 1 sampai 10 berapa nih worth it-nya buat lo gitu? Worth it-nya menurut gue 10 sih, karena gue suka banget kayak, seumur hidup gue baru itu, gue 24 jam ada kerjaan gitu, kayak tertata gitu loh, kayak nggak ada waktu luang. Untuk pertama kalinya di hidup gue merasa 24 jam tuh kurang, gitu. Kayak Sebelum-sebelumnya sebelum-sebelumnya gue lebih kayak banget gitu ya, iya kayak, "Oh ya gabut, Allah tidur lagi, drama apa nih lagi," drama sampai nih? rewatch drama berkali-kali itu gue enjoy aja. Tapi Oke. semenjak gue kerja kayak 24 jam tuh kurang banget dan ternyata banyak banget hal yang bisa kita lakuin dalam 24 jam gitu sih Bener. kalau gue. Tapi, ada nggak sih, hal-hal yang maksudnya sekarang nih, biar kita nggak membuang-buang waktu kuliah kita mencari pengalaman, selain kerja tuh menurut lo apa sih yang bisa didapetin gitu? Apa yang kita kita bisa lakuin gitu selain kerja gitu? Nah, selain kerja, itu kan sekarang pandemi itu Mhm, benar-benar merubah banget ya dari offline ke online semuanya dan ini nih bener-bener kayak, semua sektor sih kayak media, apalah pokoknya itu bener-bener pindah ke online. iya. Salah satu tuh kan banyak banget nih NGO atau kayak aktivis-aktivis yang suka buka volunteer. Iya benar. Ya lo volunteer gak sih?
Iya, gue volunteer, Nah, volunteer juga gue bener. daftar. Jadi karena Bener-bener. nggak kalau misalnya kalian tuh nggak kerja, misalnya anggaplah kalian nggak dapat uang, seenggaknya kalian bisa dapat pengalaman yang mungkin bisa menghantar kalian ke uang gitu loh. Lo Iya. volunteer di apa sih? Gue volunteer di campaign.com waktu itu, waktu bulan Campaign.com. November kemarin. Nah, Berarti pas lo kerja gue volunteer. yuhu, kita sibuk ya, Wak, Iya. ya, produktif. Gue milih lebih volunteer daripada kerja ya, karena satu, gue nggak dapet lowongan. Mhm, Gue anak rantau di sini di Lampung ya, jadi gue susah mencari lowongan, Bu. Ya anak rumahan, nggak mhm. keluar gitu Rumah lo kan. jauh lagi? Iya, iya. Jauh. Dan gue larinya ke volunteer, karena volunteer tuh pembukaannya kan online, terus cara Mhm. kerjanya sekarang kan lagi apa namanya, pandemi juga ke Online juga. online. Jadi gue buat orang yang mungkin lebih susah buat ngatur waktu buat pergi sana sini, itu gue lebih milih prefer buat volunteer yang kegiatannya juga online gitu. Tapi volunteer online tuh fun gitu gak sih? Maksudnya gue juga nggak pernah sih volunteer online, tapi kayak kalau gue tuh volunteer cuma ngupload foto doang, bete banget. Eee, Kalau lo gimana sih volunteernya? Kalau kemarin itu gue volunteer di acara, jadi gue jadi kayak panitia acara online gitu, dan Mhm. seru apa enggaknya itu tergantung sih, tergantung menurut gue, tergantung cara kita nyiptain vibes-nya itu gimana. Apalagi waktu itu kan gue per kelompok tuh, per tim. Nah, per tim itu kayak apa ya, untungnya gue, satu tim sama-sama punya misi yang sama, visi yang sama, sama-sama semangat, jadi vibes-nya itu kebangun dan itu seru sih. Maksudnya gue nanganin komunitas, belajar juga, terus juga serulah, ada acara-acara yang emang dipersembahkan sama campaign-nya tadi buat para volunteer, jadi seru gitu kegiatannya, jadi nggak yang gabut karena online tadi ya gitu. Sekarang tetap masih volunteer? Kalau untuk volunteer itu gue berakhir, November kayaknya cuma buat sebulan doang deh gue volunteer itu. Tapi sekarang lagi nyambung lagi di campaign sebagai ambasador gitu. Ya, Ambasador. dan Keren online ya, Wak, juga. namanya, Wak. Ya alhamdulillah. Nah, kalau di volunteer itu tuh kayak experience-nya tuh gimana sih? Maksudnya gue tuh emang agak kaget gitu ya sama volunteer, apalagi online. Terus experience yang kita dapat dari volunteer online itu gimana? Maksudnya kayak pengalaman apa sih yang bikin mindset kita berubah atau kayak ada experience baru itu gimana? Kalau kalau gue lebih menghayatinya ya, kayak volunteer kemarin kan gue jadi PIC program, nyiptain membantu penciptaan program buat komunitas di acara itu. Dan apa ya, gue lebih menghayatinya tuh gue lebih bersikap secara profesional kalau lagi kerja. Gue baru tahu arti bertingkah dan berperilaku sebagai profesional itu di saat gue jadi volunteer, kayak gue punya harus ada timeline sendiri, ada goal sendiri, dan apa yang pengen gue capai itu harus ada di situ dan dibangun bareng-bareng, dan di situ gue menghayatinya di situ sih. Jadi kayak titik profesionalitas gue ditemukan waktu pada saat gue volunteer November kemarin gitu. Jadi merubah kepribadian lo banget sih. Apa sih Iya. kayak hal yang paling signifikan nih perubahan dari Elsa before volunteer sama after volunteer? Lebih ini ya, lebih terencana kalau misalkan, eee, apa namanya, acara gitu. Terus juga kayak tahu nih seluk-beluknya dan apa sih, celah-celahnya yang emang harus dipikirin secara detail. Terus juga, pengorganisasian tim. Jadi bener-bener kerjanya secara profesional gitu, nggak yang, kalau dulu kan gue kerjanya lebih ke yang apa ya, emosional gitu kan. Kalau Mhm. sekarang tuh bener-bener pembagiannya secara profesional dan gue belajar dari sistem volunteer itu gitu. Karena Jadi memang dikelilingin sama orang-orang yang profesional juga, jadi gue kebawa gitu loh. Jadi volunteer tuh beda banget gak sih sama kuliah? Maksudnya lingkungannya ya, Mhm, orang-orangnya itu beda banget. Karena kan kalau di kuliah tuh kayaknya kita ya, ya udah kuliah kayak mhm. sekadar menuntaskan kewajiban aja sih. Tapi kalau di volunteer tuh beda ya. Beda sih, gue mikirnya beda karena kan emang gimana ya, itu terbatas waktu yang sedikit volunteer itu kan juga, yang gue ikutin sedikit dan kita ada goals tertentu dan itu harus dicapai, dan di prosesnya itu yang beda dari kuliah, hektiknya, terus orang-orangnya, cara rencananya dan lain sebagainya. Soalnya kan emang kita harus, mau nggak mau tuju apa goals kita waktu pada saat akhir. Jadi, ya itu bedanya. Oke, selain di campaign lo ada volunteer lagi gak sih? Atau kayak ada kegiatan apa lagi nih selain volunteer? Oh, gue tahu. Lo buka usaha gak sih? Iya, itu karena ini sih Bu, gabut waktu Gabut jadi pandemi. duit keren. Iya, waktu pandemi kan, aduh bingung nih ngapain, Mhm. ngeliat temen-temen dia jualan apa, Apa? Gue jualan apa? aduh kue ya Kue kan, apa? brownies, Bener. ada yang apa volunteer temen-temen gue
terpacu nih, apa nih, gue diem-diem aja di rumah. Jadi gue buka YouTube tuh kan, pertama perjalanan gue mencari ini ya, mencari apa namanya, mencari hal-hal yang pengen gue tekunin tuh jauh, panjang maksudnya. Pertama gue bikin cookies gagal, Gosong. gue bikin ngejahit agak susah ya, gagal. Terus gue ketemu rajut, dan Rajut. dari bulan Juni sampai sekarang alhamdulillah udah bisa gitu. Alhamdulillah. Gue beli loh Iya, tas custom. langganan ya, Bu. Yuhu. Arena Crochet. Iya. Masuk. Jadi perjalanan jauh banget ya untuk menempuh brand Ariana Crochet untuk lo itu. Nah, apa sih yang minusnya atau positif atau apa sih struggle lo dalam jualan nih? Terutama di Ariana Crochet ini ya. Struggle dalam jualan itu kalau yang rajutan kemarin gue nih, gue lebih kayak cari marketnya sih, karena untuk produk rajutan itu apalagi handmade kan kita pasti ngukur harganya bakal tinggi ya. Dan Benar. menurut gue orang, pengetahuan orang terhadap produk yang handmade dan itu memakan waktu yang lama ya cukupnya, terus dengan harga yang tinggi Tinggi. kayaknya tuh, pengetahuannya lebih rendah dibandingkan masih rendah lah, Masih masih rendah, heeh. Jadi orang kalau misalkan udah ditawarin barang gue dengan harga yang segitu, dengan handmade pastinya, itu bakal ngenimbang sama produk yang lain yang emang bukan handmade. Jadinya Bener. gue bersaing sama itu yang bukan setara gitu. Jadi gue kesulitannya dicari marketnya itu sih. Oke, jadi emang masyarakat tuh masih kurang menghargai kayak karya seni yang dibuat manual dengan tangan gitu gak sih? Makanya lo Iya, merasa kesusahan di situ ya? gua ngerasa sih kayak gitu ya. Cuma gua ini belum ya secara serius nih daleminnya, cuma Mhm. yang dari pengalaman gua ngerasanya kayak gitu sih. Karena emang sih, karena gue beberapa kali ngeliat di TikTok gitu kayak ngeliat rajutan atau everyday lagi everything yang handmade itu kayak agak pricey, tapi gue mikir like kawan gue juga jualan nih. Gue Iya berusaha kan? kayak menghargai kayak, oh dia tuh buat pakai tangan, ada waktu yang Mmm, dikorbanin dan pasti ada capeknya juga, makanya tuh bakal capek gak iya sih? bener. Kawan kita juga di balik kamera ada yang dagang. Iya, nari, ya Bener. dimasukin, dimasukin. Bitnado lagi nggak pakai produknya lagi, ya Iya, udahlah aduh ya. nih, aduh bener nih. Bitnari. Tapi seru-seru ya pengalaman kita ya kemarin ya, kuliah Iya. pandemi. Emang fun banget sih, Mhm, fun iya, iya. sedih iya, Iya, pokoknya kuliah kuliah pokoknya harus coba banyak hal sih, mau itu kerja, volunteer, bener banget, terus ambasador juga, pokoknya semuanya harus dicoba sih. Nggak peduli sehektik apapun ya, pokoknya bener, hektik tuh bakal seru seru kalau pada lo ujungnya. gue tuh waktu gue kerja tuh gue ada PR, ada UAS, harus kerja, ada pesanan banyak, sama bantuin dosen penelitian dalam 24 jam. Gue mikir, Mhm, "Hah, bisa kagak gue selesai?" akhirnya Terus gue kayak mikir, ya udah kerjain aja, oh ternyata selesai. selesai. Kuncinya aja just do it. Iya, just Kayak do kalau lo it. mager, lagi nyari motivasi, itu nggak bakal selesai, Bener, sumpah nggak bakal selesai. Maksud gue kayak ya udah lakuin aja gitu loh. lakuin aja. Mau lo nangis di depan laptop ya, apalagi anak-anak HI yang lagi translate jurnal internasional di Google Translate yang spasinya harus lo orang hapus-hapusin itu, lakuin aja gitu ya Iya, nggak sih? nanti selesai. Nanti selesai, walaupun Sambil ada air mata, nangis, mimisan, ada iya, yang muntah, ada yang asam lambung, lakuin lakuin aja. aja. Tahu-tahu lulus wisuda ya kan? Iya, nggak Iya, tahu kerja apa. Nah, makanya karena kita nggak tahu mau mmm, kerja apa itu kalian harus banget banyakin iya pengalaman. Karena pengalaman. menurut gue sayang banget nggak sih kalau jadi kupu-kupu tuh. Iya, orientasi lo pengalaman bukan kerja sih, tapi kayak ngebangun karakter lo aja gimana, dan kalau misalkan lo perlu cari pengalaman, ya cari itu sampai dapat gitu, Bener, sampai yang lo mau. karena perusahaan juga pasti nyari yang punya pengalaman nggak sih? Iya, Apalagi kayak minimal umur 18 tahun, pengalaman 20 tahun, kayak gitu nggak sih? Kayak emang lo orang tuh harus nyari pengalaman mmm, dalam bentuk apapun supaya ada karakter yang terbangun ya kata lo tadi, iya bener bener. banget sih. Jadi emang menurut gue hidup selain kuliah itu sangat amat penting. Jadi jangan menghabiskan hidup kalian dengan hanya drama, anime, yang kayak gitu tuh game, itu tuh jangan gitu. Maksud gue Banyak yang kayak kesindir, Bu, udah stop sini stop stop. di balik kamera asal kalian tahu itu banyak yang udah geleng-geleng pala. Iya, Bener sih, tapi seenggaknya gue tuh waktu SMA mmm, nggak boleh ikut organisasi sama sekali, sama sekali. kenapa? Gue asar kalau belum di rumah kena amuk gue. Aduh, Pulang jam 3, anak asar rumahan, belum di rumah kena mhm, marah.
Lu bayangin. Gara-gara nyokap tuh dulu pas sekolah itu ikut marching band Mhm. sampai nasional. Mhm. Nggak sekolah kan karena lomba. Mau di drop out sama sekolahnya. Jadi Ya, merasa hal itu juga akan terjadi sama gue ya gitu nggak kan. sampai di DO lah, Nah, Bun. makanya itu. Jadi gue kayak makanya Iya. karena gue sadar diri aja, gue Mmm. mikir gue nggak punya orang dalam, gue nggak punya pengalaman, gue nggak pinter-pinter amat. Oh berarti gue harus cari experience nih biar gue ada value-nya, ya Mhm. nggak sih? Nah, tapi dari pengalaman nyokap lu tuh harus ada yang bisa digarisbawahin tuh. Maksudnya mau lo secari apapun pengalaman, ya jangan lupain kewajiban utama lo yaitu kuliah. Bener, know your priority, itu sih yang terpenting. Jadi jangan sampai kalian itu serakah, kayak mau semua tapi harus ada yang terkorbankan gitu. Kayak lo mau volunteer iya, kerja iya, organisasi iya, tapi kuliah lo hancur. Itu menurut gue sayang banget gak Iya, sih? sayang. Karena lo wasting your time banget dengan kayak gitu. Kalau nggak bisa balance seenggaknya satunya nggak jatuh-jatuh amat gitu lah Bener, ya. Bener life bener. balancing itu susah banget guys. Mhm. Oke. Jadi kayaknya kita udah banyak menemukan kayak nilai, kayak banyak-banyak Poin-poinnya pesan ya kayaknya dalam iya, episode kali ini. Jadi kali ini. kalau dari Elsa apa sih yang bisa lo ambil dari obrolan kita hari ini? Yang bisa gua ambil pokoknya buat temen-temen nih yang sekarang lagi kuliah doang, it's okay ada di posisi itu tapi mulai cari pengalaman, cari-cari kesempatan biar nantinya lo ada apa ya, pengalaman berharga buat diri lo yang ngebentuk bukan cuma untuk nanti kerjanya aja ya, tapi buat karakter lo dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan buat yang nanti sekarang di posisi belum ngapa-ngapain ya it's okay, itu posisinya juga oke, dan buat yang lagi kuliah sambil kerja dan berkegiatan lainnya semangat dan, semangat terus. Kalau gue oh ya, selain pengalaman itu juga yang terpenting itu adalah skill. Jadi kalau misalnya kalian emang anaknya doyan di rumah, itu mungkin kalian bisa ikut, skill pelatihan online tuh udah banyak banget yang Iya bener, bersertifikat. Jadi itu mhm, juga bisa jadi salah satu, kayak kalian tuh juga punya kualifikasi yang bagus gitu. iya, Jadi menurut gue pokoknya kita harus bagus-bagus aja deh balance hidup kita dengan kuliah, pokoknya kita harus banyak-banyak cari pengalaman. iya, bener setuju. Oke. Kalau gitu sampai di sini aja obrolan kita di Ecetera kali ini. Semoga bermanfaat, Semoga didengerin, iya bener, di-post di Instastory. terutama sih itu penting Tag kita di-share. ya, Ah, ya, tag kita ya. Oke, thank thank you guys so you. much. Selamat puasa. Bye. Dah.